Puji nama Tuhan, Shalom. Saya katakan Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister semuanya. Saya percaya keadaan kita pagi hari ini luar biasa, amin. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika dia bangkit, saya tahu dia gak langsung naik ke surga, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menjumpai murid-murid, yaitu saudara dan saya. Dan biarlah pada pagi hari ini, biar kita ketemu sama Tuhan di tempat ini, amin. Mari sebelum kita mulai, coba kita semua boleh bangkit berdiri. Kasih senyum, katakan, mari siapkan hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Wow. Sekali lagi yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita satu dalam doa. Bapa, sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan, kami rindu berjumpa denganmu. Kami bawa korban pujian yang terbaik bagimu. Mari kita bersyukur kepadanya, bahwa yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami menyenangkanmu Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan di atas segalanya. Haleluya. Oh, mari naikkan syukurmu kepadanya Yesus. Kau yang layak terima syukur, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan Engkau Tuhan. Hiramaya Shana Nalamo Yasin. Haleluya. Terima kasih. Oh, kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas karyamu buat setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami janji segala pujian, hormat, kemuliaan semua hanya bagimu. Bila pujian kami boleh menyenangkanmu Tuhan, dan Kau hadir di tempat ini menjadi raja di atas segala raja. Dan kami siap memujimu, kami siap menyembahmu di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami menyembahmu Tuhan. Oh,
setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Katakan di setiap napas, di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan, biar hidup kita hanya tentang Dia. Amin. Di setiap nafas, di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku.
ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kemurahan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Kami ada karena anugerah, kami ada karena Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, tinggikan namanya Yesus. Haleluya. Oh, Hiramaya Shanaralabo. Kau layak disembah, Kau yang layak dipuji di atas segalanya, Yesus. Haleluya. Hinararamoyasi. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu. Urabaya sakaralabaya dalababa. Orabaya sakanararamayasi. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia, Yesus Tuhan. Irabaya sakarababa. Oralabaya sakanalamaya nadalamu. Whoa, Hirabaya Sakaralaba, Jesus. Oh, Hirabaya Sakaralaba Yaralaba, Orabaya Sakaralaba Yaralaba, Oralaba Sakalaba Yaralaba Yaralaba Yanaralaba Yasi. Whoa, yes Lord. Terus masuk dalam hadiratnya, yes Lord. Oh Ramaya
Sanaramayasi. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati anugerahnya. Lawat setiap kami, buka hatimu, izinkan dia menjamahmu, menjumpaimu pagi ini. Yes God, kami buka hati kami. Engkau beracara sebebas-bebasnya, semau-maunya Engkau Tuhan. Tuhan. Yes. Ketika dia bangkit dari kubur, Tuhan itu gak langsung naik ke surga, tapi karena dia rindu kangen ketemu murid-murid, untuk membuktikan bahwa dia hidup, untuk menguatkan iman pengharapan setiap murid yang ada. Apapun keadaanmu jangan takut, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang gak mungkin jadi mungkin. Kami percaya padamu, oh Tuhan. Shikinaramo ya naralaman. Biar hidup kami menceritakan tentang-Mu, tentang Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau yang layak disembah di atas segalanya. Oh, ya Suramaya naranamu, kasih-Mu mengalir jamah setiap kami. Yesus Tuhan, haleluya. In the highest, let our King be lifted high. Hosanna, 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 Hosanna in the let our King be lifted high. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, let go, Hosanna, amen. In the highest, let our King be lifted high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, let our King, amen. Let our King be lifted high. Oh, mari Bapak Ibu brother sister, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan Hosanna, Hosanna. Oh, come on. Tepuk tangan boleh di atas semua. Kau yang kami tinggikan Tuhan, amen. Let our King be lifted high. Oh, Hosanna. Once again, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Oh, let our King, let our King be lifted. Once again, oh, let our King, let our King be lifted high. Oh, Hosanna. Kepuk tangan yang paling meriah.
buat King of King, Raja segala Raja. Woo! Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami pagi ini kami dedikasikan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, urapi pesernatan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar semua firman disampaikan berasal daripada Engkau yang mengubah hidup kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus ku berseru, Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Oh Yesus, 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 Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri sambil berseru panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Sekali lagi panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Kami sungguh bersyukur Bapa, sungguh sangat amat bersyukur kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami.
yang membuktikan kami bukan anak yatim piatu, tetapi kami punya Bapa yang kekal, yang selalu ada buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan, waktu kami panggil Engkau Bapa, membuktikan Engkau bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang mau dekat sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengangkat kami jadi anak-anak-Mu. Ada sukacita yang besar kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau selalu tetap setia sama Tuhan, selalu melekat sama Tuhan, supaya kami tetap kuat hidup dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Engkau sudah menyediakan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Dan aku percaya Tuhan, setiap kami yang hadir, setiap kami yang sudah hadir, kehadiran kami gak sia-sia. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Untuk Sony dan seluruh tim Kau berkati. Terima kasih Bapa, kami mau dengar isi hati Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Buka hati kami, lembutkan hati kami. Buka mata kami, telinga kami, pikiran kami, supaya kami menangkap pesan-pesan-Mu. Hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Yes. Silakan duduk saudara, shalom. Semuanya sukacita, semuanya sehat. Yes, semua sehat, semua sukacita sekali lagi. Boleh lihat kanan kirinya, pastikan sebelah-sebelahnya sukacita dan sehat. Yes, saya senang banget bisa lihat saudara-saudara semua. Saya percaya Tuhan pengen bicara sama saudara-saudara ya. Setiap kali saya khotbah itu saya merhatiin loh siapa yang datang gitu ya. Karena saya tahu yang datang berarti memang Tuhan tetapkan untuk semakin dikuatkan. Gitu ya. Boleh slide-nya ditampilkan, yes. Berapa hari ini saya tanya Tuhan mau khotbah apa, dan Tuhan ingatkan tema ini. Ini gambar siapa? Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Ini gambar apa? Bukan siapa dulu. Manusia, orang. Betul ya? Tadi saya nanya ini gambar siapa? Saya berharap ada yang ngomong gambar saya, pastor gitu ya. Siapa tahu gitu kan? Siapa tahu ada yang ngomong ini gambar saya, pastor. I don't know gitu, siapa tahu gitu kan. Hari ini tema khotbahnya adalah emptiness. Kehampaan. Kehampaan. Emptiness atau kehampaan atau void. Kalau tadi gambar awalnya seorang manusia yang hatinya kosong. Terus mungkin banyak yang gak nangkep apa gitu ya. Terus setelah ngelihat judul ini, saya berharap sudah mulai nangkep maksudnya, gitu kan ya. Kehampaan, kekosongan, empty. Itu gambarnya sebuah wadah, isinya kosong.
Nah, kita lihat dulu definisinya. Emptiness is the absence of content, meaning, or emotional fulfillment. It often describes feelings of loneliness, purposelessness, or dissatisfaction with life. Kekosongan adalah ketiadaan isi, kehampaan. Tidak ada makna atau pemenuhan emosional. Hal ini seringkali menggambarkan perasaan kesepian, tidak punya tujuan hidup, tidak puas sama hidup. Tadi kan di awal saya nanya, ini gambar siapa gitu kan ya. Terus nggak ada yang jawab, saya ganti gambar apa. Siapa tahu nggak nyambung gambar apa. Tapi waktu saudara membaca definisi ini, ya nggak usah ngomong sama saya, nggak usah ngomong sama sebelah-sebelahnya. Tapi kita ada di rumah Tuhan dan Tuhan hadir di tempat ini. Saya mau membiarkan saudara-saudara jujur sama Tuhan. Mau? Mau jujur sama Tuhan? Kalau saudara mau dilawat Tuhan, saudara harus jujur. Tuhan Maha tahu nggak? Iya, Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan mau saudara membuka hati, jujur sama Tuhan. Tuhan itu aku. Ya? Kekosongan adalah ketiadaan isi, makna, atau pemenuhan emosional. Hal ini seringkali menggambarkan perasaan kesepian. Saya nggak tahu, saudara-saudara ada yang merasa sepi nggak hari-hari ini? Atau ada yang pernah merasa sepi, pernah merasa sendiri, lonely. Kok kayaknya nggak ada yang peduli sama gue ya? Terus purposelessness, tidak punya tujuan hidup. Orang tidak punya tujuan hidup, satu kata yang saya paling sering dengar orang tidak punya tujuan hidup adalah bosan. Orang kalau nggak punya tujuan hidup itu paling gampang dia ngomong bosan. I'm bored. Terus kalau ada apa dikit boring. Itu fakta. Saya nggak menghakimi siapapun, enggak. Tapi itu fakta dari yang saya pelajari, dari yang saya analisis, dari yang saya perhatikan. Orang kalau dikit-dikit merasa bosan, hati-hati itu. Berarti dia purposelessness, tidak punya tujuan hidup. Tetapi kalau orang jelas tujuan hidupnya, waduh, pengennya rasanya lari terus, mengejar tujuan hidupnya. Jadi kalau nggak ada kegiatan apapun, dia tahu how to manage time, karena selagi masih ada waktu, dia pengen mengejar tujuan hidupnya. Atau tidak puas sama hidup, rasanya nggak puas. Jadi bawaannya emosi, ngelihat orang berlalu lintas sembarangan bisa emosi sendiri. Ngelihat orang buang sampah sembarangan bisa emosi sendiri. Tidak puas. Baca berita pemerintah kayak begini, kayak begitu bisa emosi sendiri. Nggak puas rasanya. Ada aja gitu yang dikomplain, ada aja yang bikin dia irritate, bikin dia bete. Nah sekali lagi saya mengajak hari ini, yuk kita jujur sama Tuhan. Nggak usah jujur sama saya juga nggak minta, Pastor abis ini saya mau ngomong ya itu saya banget, itu gua banget, tolong doain. Ya kalau ada yang mau begitu puji Tuhan, tapi saya tidak berharap begitu. Saya berharap kita ada di ruang ibadah, di rumah Tuhan, Tuhan hadir di sini, saudara jujur sama Tuhan. Tuhan itu aku banget. Emptiness is the worst feeling. Kekosongan adalah perasaan terburuk. Kenapa? Because you don't feel anything, just empty. Jadi kalau ditanyain, gimana kabarnya hari ini? Oh haleluya, semangat, seneng kan? Seneng. Tapi kalau ditanya, gimana kabarnya? Gue lagi marah nih, gue lagi bete nih, gue lagi gak suka sama dia. Gak apa-apa, masih ada isinya. Tapi kalau ditanya, gimana kabarnya? I don't know, happy enggak?
Sedih juga enggak. I just feel empty. Waduh, itu mengerikan. Jadi dalam konseling pernikahan, lawannya cinta itu bukan benci. Kalau benci berarti masih ada feeling. Lawannya cinta adalah dryness, kosong, kering, udah gak ada perasaan. Terserah, dia ngomong pasangannya gini, terserah, lu mau lompat, mau terjun, mau terserah lah, udah gue gak tahu. Nah itu yang mengerikan. Jadi dalam hubungan suami istri di sini kan udah mulai banyak yang menikah. Yang paling mengerikan bukannya benci, bukannya nggak suka, tapi yang paling mengerikan adalah empty. Dalam hidup juga begitu. Dan kalimat berikutnya, everybody deals with emptiness in their life. Setiap orang pasti pernah berurusan dengan yang namanya kekosongan. Termasuk saya yang lagi berdiri di sini. Jadi saudara jangan ngomong, wah gak pernah. Hidup saya on fire terus, excited terus. Alah, bohong itu mah. Semua orang, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya emptiness. Siapa yang pernah mengalami kekosongan? Siapa yang sedang mengalami kekosongan? Enggak usah angkat tangan. Jujur sama Tuhan. Siapa yang sedang mengalami kekosongan? Ngomong sama Tuhan. Emptiness is extremely dangerous. Ayatnya jelas. Waktu roh jahat itu diusir dan dia keluar dari hidup seseorang, dia keliling, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan ayatnya dikatakan apa? Roh jahat itu tidak menemukan tempat perhentian. Dan apa yang dia lakukan? Dia kembali ke rumah yang dulunya dia tempati. Dia kembali kepada kehidupan orang yang dulunya dia tempati. Terus di sini dikatakan waktu dia melihat rumah itu kosong, waktu dia melihat hidup itu empty, apa yang dia lakukan? Apakah dia nyaman tinggal di situ? Enggak dulu. Yang dilakukan, dia keluar, dia cari teman-temannya, dan dia ajak teman-temannya untuk tinggal dalam hidup orang yang empty, yang kosong. Saya harap sore saya nggak perlu jelasin ayat-ayat ini dengan detail ya. Rumah itu bicara manusia. Roh jahat tadi sudah diusir. Waktu orang itu menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, roh jahat keluar. Tetapi waktu roh jahat tidak menemukan tempat untuk berteduh, dia cari, aduh siapa tahu ya rumahku yang lama masih mau terima aku. Dan dia ngintip, walaupun sudah bersih, tapi gak ada yang tinggal, kosong. Dan waktu dia menemukan hidup orang itu kosong, apa yang dia lakukan? Dia mencari mencari roh-roh yang lain untuk ikut masuk bersama dengan dia. Makanya orang yang sudah bertobat, waktu dia tidak menjaga pertobatannya, waktu dia jatuh, lebih rusak hidupnya. Lebih rusak. Kenapa? Karena yang masuk lebih banyak lagi. Nah saudara-saudara yang pernah merasakan kehampaan tadi pasti ngerti. Kalau kita lagi merasa hampa dan kita membiarkan kehampaan itu, bukan ngomong 1-2 detik, bukan ngomong 1-2 jam, tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, timbul ide-ide aneh. Orang kalau merasa hampa, bukan cuma timbul pengen berbuat dosa aja loh. Pornografi, apalagi. Tapi bisa lebih lagi daripada itu. Narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa kosong. Dan iblis tahu waktu orang merasa kosong, dia akan ajak teman-temannya yang lain.
Dan puncaknya adalah keinginan untuk bunuh diri. Saya harap di ruangan ini, walaupun mungkin ada yang pernah berpikir begitu, hari ini tidak ada yang berpikir seperti itu. Kalau ada, benar-benar ngaku sama Tuhan, supaya Tuhan bisa menjamah saudara-saudara. Dan saya mau ngomong sekali lagi, nggak kebenaran loh saudara datang ini. Nah, kita lihat dulu how to deal with emptiness. Bagaimana berurusan dengan kekosongan. How to deal, bagaimana berurusan dengan kekosongan, dengan kehampaan. Ini tipsnya dunia ya. Tipsnya dunia, saya menemukan setidaknya ada 3 tips. Tips pertama, yang dunia lakukan waktu mengalami kekosongan adalah nomor 1, memenuhi kekosongan tadi dengan yang namanya properti. Saya tulis itu props. Jadi orang yang hidupnya kosong, dia ada, enggak semuanya, ada yang pengennya memenuhi kekosongan itu dengan benda-benda. Senang, beli barang-barang itu senang. Kenapa? Karena dia menganggap kalau bisa beli sesuatu akan memuaskan. Dan biasanya barang-barang yang konsumerisme kan pasti. Jadi orang-orang yang shopaholic sama secara psikologi, saya berani khotbah ini kan ada dasar psikologinya, dasar teologinya, jadi nggak asal ngomong gitu kan ya. Orang-orang yang shopaholic ternyata itu adalah penyimpangan secara psikologi juga. Kenapa? Karena dia merasa kosong, jadi pengennya beli-beli gitu ya. Apalagi semakin mahal, apalagi semakin branded, apalagi semakin sedikit yang punya barang itu, dia punya rasa kepuasan. Waduh, oh kan orang lain gak punya, gue punya, rasa kepuasan. Jadi gue ngelihat apa, sesuatu yang baru, pre-order, dia pengen buru-buru. Kenapa? Dia pengen jadi orang nomor 1 yang punya barang itu. Kenapa? Mengisi kekosongan. Ya, sekali lagi, saya tidak dalam agenda untuk menghakimi siapapun. Tapi kalau ada yang berasa begitu, baguslah. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara, makanya Tuhan ngomong sama saudara hari ini. Pengennya nyari terus. Barang-barang bermerek, barang-barang yang apalah, pengen. Saya tidak nyalain orang-orang yang punya barang-barang ya, enggak. Setiap orang punya motivasi yang beda-beda. Tapi hari ini tema kita adalah orang yang mengejar barang-barang karena merasa kosong. Dan ini general, dari orang yang paling enggak punya, ngejar, sampai orang yang paling kaya, yang gak pernah puas, ngejar terus. Kenapa? Karena kalau dia gak punya itu, dia merasa kosong. Dan luar biasanya beberapa kali saya punya kesempatan ngobrol dengan orang-orang yang mengalami hal ini. Dia ngomong loh, rasa puasnya itu paling cuma beberapa hari. Contoh yang lagi viral beberapa minggu yang lalu, iPhone 16. Dan saya ketemu orang yang baru beli iPhone 16. Wah seneng, yes. Apalagi di Indonesia sempat ditunda, gak bisa masuk. Jadi waktu punya, seneng banget, yes. Dan orang itu cerita, aneh ya, jahat banget nih. Gue senengnya cuma 3 hari. Setelah itu rasanya kosong lagi. Waduh. Dia bayar berapa puluh juta. Setelah itu kosong lagi. I don't know, ada yang lagi dikuliti nggak hari ini? Saya nggak tahu. Pengkhotbah 5 ayat 9-10, orang kalau ngumpulin gitu kan berarti nyari duit terus supaya bisa beli gitu kan ya. Firman Tuhan mengatakan semakin siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Saya mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia.
Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pengen-pengen gitu tuh sia-sia. Sekali lagi saya mau luruskan, gak salah kalau ada yang punya gitu. Tapi motivasinya mesti benar, bukan karena mengisi kekosongan hidup. Matius 6 ayat 19, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Orang yang masuk dalam kategori pertama, dia senang ngumpul-ngumpulin. Kenapa? Ada kepuasan, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, harta di dunia itu sia-sia. Sia-sia. Dan itu semakin hari semakin terbukti. Kalau saudara-saudara semakin melek dengan dunia keuangan, semakin terbukti. Yang nyimpen di bank, ya, tergerus dengan inflasi. Terus pindah, nggak nyimpen di bank, investasi. Beberapa minggu lalu, kalau orang yang nggak punya mental yang kuat, tidak punya iman yang kuat, mungkin udah terjun dari gedung yang tinggi. Semua instrumen investasi bukannya cuma turun, terjun payung, deng. Sama, itu membuktikan sia-sia. Sia-sia. Itu yang pertama. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak dalam agenda nyindir siapapun. Tapi kalau ada yang kena di poin yang pertama, ngomong sama Tuhan hari ini. Yang kedua, how to deal with emptiness. Saya juga menemukan ada orang-orang yang pengen mengisi kekosongan hidupnya dengan berbagai macam activities, kesibukan. Kenapa? Karena kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia merasa useless. Tidak merasa, tidak berguna hidupnya. Jadi sengaja hidupnya dibikin sibuk. Karena apa? Karena waktu diem aja, pikirannya jadi melayang-layang. Sengaja dibikin sibuk. Dari melek sampai tidur, dibikin sibuk. Kalau perlu lagi tidur juga, ngimpinya lagi kerja. Atau lagi beraktivitas. Karena kalau diem aja, dia nggak tahu mau ngapain. Sibuk. Sekali lagi, saya tidak dalam agenda nyindir siapapun. Tapi ada orang-orang yang pengennya sibuk. Karena kalau lagi nggak ngapa-ngapain, dia bingung mau ngapain. Kita pengkhotbah sama mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi orang-orang yang belaga sibuk karena kekosongan, kita pengkhotbah juga mengatakan sia-sia. Sia-sia. Nah, buat saya pribadi, ini yang menjadi pegangan saya. Sibuk boleh nggak? Oh ya bagus dong, orang harus produktif. Nah ini pegangan saya, apapun yang kita lakukan, apapun yang saya lakukan, harus memenuhi dua kriteria ini, berguna dan membangun. Itu aja, simple. Berguna buat siapa? Ya pastinya buat diri saya. Membangun siapa? Ya pastinya membangun saya. Nah tapi kita kan gak egois. Berguna dan membangun siapa? Berguna dan membangun orang yang kita layani. Jadi saya cuma pikirannya dua itu. Kalau dikasih tugas yang baru, dikasih kesibukan yang baru, dikasih tanggung jawab yang baru, saya selalu mikir, saya berguna enggak buat orang lain kalau melakukan ini? Saya membangun orang lain enggak kalau saya melakukan ini? Nah kalau iya, let's do it. Selain berguna dan membangun diri saya sendiri pastinya. Nah tapi kalau melakukan sesuatu nggak ada gunanya buat diri sendiri dan buat orang lain,
melakukan sesuatu, tidak membangun diri sendiri dan membangun orang lain, saya mau pesen, mendingan gak usah. Apa gunanya? Sorry, saya mau ngambil contoh. Walaupun saya tahu pasti ada yang gak setuju. Main game seharian. Berguna gak? Oh, saya atlet e-sport, pastor. Terserah lu lah kalau lu ngomong atlet e-sport. Tapi saya mau kasih contoh. Scroll setiap hari berapa jam tuh, scroll medsos. Berguna gak? Buat diri sendiri berguna gak? Ngaca dulu, buat diri sendiri berguna gak? Buat diri sendiri membangun gak? Terus kita tarik lingkaran yang lebih luas. Buat keluarga kita, buat orang lain berguna gak? Membangun gak? Gampang loh. Kan kita semua udah dewasa ini, jadi janganlah dikit-dikit, pastor boleh nanya gak? Terus nanya, boleh ke diskotik gak? Boleh minum wine gak? Boleh apa gak? Boleh, saya ngomong, kita semua udah dewasa. Pikir sendiri, apapun yang kita lakukan, nomor satu, berguna gak buat diri sendiri? Membangun diri sendiri gak? Terus tarik keluar, berguna gak buat orang yang paling dekat sama kita? Membangun mereka gak? Hidup tuh as simple as that. Dan saya pikir ini adalah dua indikator yang paling relevan. Berguna nggak? Membangun nggak? Yang mengerti katanya yes. Yang setuju katanya yes. Itu yang kedua. Jadi orang yang kosong menutupi kekosongannya dengan many kind of activities. Yang ketiga, how to deal with emptiness. Yang ketiga saya menemukan tadi nomor satu orang ngumpul-ngumpulin barang, nomor dua orang sengaja sibuk, dan yang ketiga ada orang-orang yang berusaha mengisi kekosongan hidupnya dengan cara mengisinya dengan kehadiran orang lain. Dan saya mau ngomong, ini bahaya besar. Misalnya saudara merasa kosong, hampa. Terus saudara mengundang orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Saya mau ngomong, bahaya loh. Kenapa? Orang tersebut bisa memanfaatkan saudara. Biasanya orang yang begini adalah tipe-tipe bucin. Bucin tau gak? Bucin tau gak? Hah? Di sini tahu. Pastor Lina tahu bucin nggak? Taunya bulin dia nggak tahu. Ya kalau saudara tahu semua bagus lah. Jadi mengerikan kalau saudara pengen mengisi kekosongan hidup saudara dengan kehadiran orang lain, mengerikan. Orang itu akan taking advantage of you. Karena apa? Dia tahu saudara itu butuh dia. Wah ngeri loh. Jadi dia udah ngapa-ngapain aja, saudara tetap, aduh jangan tinggalin aku ya, I cannot live without you. Aduh omong kosong. Bucin. Terus alasan yang kedua, kalau tadi itu orang bisa taking advantage, yang kedua, kalau saudara melakukan itu, sebetulnya saudara sedang egois. Orang disuruh mengisi kekosongan hidup saudara. Dan itu adalah motivasi terlemah dalam membina hubungan. Makanya kalau saudara ingat yang udah pernah BPN sama saya selalu nanya, kenapa kamu mau berhubungan sama dia? Kenapa kamu mau menikah dia? Terus kalau ngomongnya, aduh aku butuh dia, hidupku kosong, udah gak usah menikah. Itu alasan yang sangat egois. Saudara menuntut orang lain untuk mengisi saudara. Bayangin, kalau ternyata orang itu juga memiliki kekosongan dalam hidupnya, waduh, rumah tangganya kosong. Dua-duanya kosong. Makanya punya
tagline-nya gini, nggak apa-apa sepiring berdua, yang penting cinta. Nanti udah punya anak sepiring bertiga, punya anak lagi sepiring berempat, pantesan kurang gizi semuanya. Tapi bayangin kalau dua-duanya mengalami kehidupan yang penuh, yang cowok memiliki kehidupan yang penuh, yang cewek memiliki kehidupan yang penuh, terus mereka bertemu, mereka menjalin percintaan, menjalin hubungan. Hubungan mereka bukan hubungan parasitisme, tetapi hubungan mereka pengen jadi berkat. Kenapa? Dua-duanya penuh. Yang ngerti katanya yes. Kalau dua-duanya kosong, parasit dua-duanya. Keluarga parasit jadinya. Jadi saya ngomong hati-hati loh. Kalau saudara merasa empty terus melibatkan orang lain. Sengaja nih waktu siap khotbah ini saya tulis homo homini lupus. Ada yang tahu gak artinya apa? Kalau nggak ngerti, ketik di Google sekarang nih. Kan zaman sekarang gitu dikit-dikit. Homo homini lupus, manusia adalah serigala buat sesamanya. Jadi mengerikan. Manusia itu pada dasarnya dikatakan serigala buat sesamanya. Kenapa? Karena manusia lain itu sebetulnya lagi berusaha cari celah untuk memangsa kita. Dan itu terjadi di mana-mana. Homo homini lupus. Kita mesti hati-hati. Ada orang-orang yang sengaja maupun tidak sengaja cari celah untuk memangsa kita. Walaupun saya nggak setuju dengan homo homini lupus. Kenapa? Karena waktu saya baca, saya pelajari, serigala itu nggak pernah makan temennya loh. Nggak pernah. Serigala itu adalah sebuah binatang yang hidup dalam komunitas. Mereka saling menjaga. Jadi waktu saya baca penjelasannya dengan detail, manusia lebih brengsek daripada binatang, Lebih jahat daripada serigala. Karena faktanya serigala tidak pernah memangsa sesamanya. Jadi tagline ini sebenarnya nggak tepat juga. Tapi ya sudahlah, kita diingatkan, hati-hati. Jadi kalau saudara merasa kosong terus melibatkan manusia lain untuk mengisi kekosongan hidup saudara, waduh ngeri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa terkutuk? Ada 3. Kenapa? Karena manusia terbatas. Contoh, misalnya saya nih, sebaik-baiknya saya terbatas. Jadi saudara mau minta tolong, kalau saya bisa saya tolong. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tolong nggak? Enggak. Nah kalau saya tidak tolong, minimal saudara akan merasa kecewa sama saya. Ini kok gembala nggak nolongin gua? Ini kok gembala nggak tengokin gua? Kecewa. Jadi udahlah, jangan mengandalkan manusia. Manusia itu nomor 1 terbatas. 2, manusia berubah. Hari ini baik, belum tentu besok jadi tetap baik. People change. Makanya firman Tuhan jelas, jangan mengandalkan manusia. Wah, selama setahun baik, selama 2024 baik. I don't know 2026. Dan yang ketiga, kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia? Karena kita tidak tahu isi hati manusia. Bisa aja dia baik, tapi kita tidak tahu hatinya. Ada udang di balik bakwan. Bukan bakwan, batu. Jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi sebetulnya ayatnya banyak, tapi saya mau mengingatkan saudara. It's okay menjalin hubungan. It's okay terlibat dalam komunitas. Saya pun juga begitu. Tapi saya pengen siapapun yang saya dekat dengannya, itu saya pengen bisa menarik saya menjadi orang yang lebih baik. Bukan menarik saya ke bawah, jadi males, jadi tidak punya pengharapan. Tetapi saya senang bergaul dengan orang-orang yang menarik saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya mungkin itu salah satu alasan saya senang dikritik, Son.
Kan Sony kan bilang sorry kok ini, tapi semakin kita dekat Sony makin bebas ngasih input. Kenapa? Saya seneng ada orang yang make me a better person. Jadi, wah dinasihatin, mesti gini kok, mesti gini pastor, mesti gini pak, wah saya seneng. Walaupun mungkin ada yang gak ngomong, tapi sikapnya menarik saya. Nah itu adalah hubungan yang perlu kita bina seperti itu. Make us a better person. To become a better person. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang seperti itu. Dan saya mau tutup, nggak sadar waktunya. Padahal saya pikir saya mau khotbah pendek hari ini. How to deal with emptiness. Tadi sudah minimal ada 3, dengan properties, dengan activities, dengan other people. Tapi kita lihat orang-orang yang merasa kosong itu kan gambar-gambarnya kayak gini gitu ya. How to deal with emptiness. Tapi saya mau tutup, saya ganti kata-katanya bukan how to deal with emptiness. Kalau how to deal kan bagaimana berurusan. Tapi how to overcome emptiness. Bagaimana mengatasi, mengalahkan kekosongan. Pengen tahu gak? Pengen tahu? Bener ya pengen tahu? Bagaimana mengatasi kekosongan? Ternyata gampang banget. Gampang dibacanya, gampang diomonginya, gampang dikotbainya. Tapi belum tentu ada yang bisa melakukannya. Simpel jawabannya. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. How to overcome emptiness? Waktu kita membuka hati kita dan kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita gak kosong lagi. Ini udah saya khotbahin di Jumat Agung kemarin. Terus mungkin dalam hati ada yang komplain, ada yang protes. Pastor, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya sudah ke gereja, saya sudah melayani bahkan. Tapi saya mau kasih tipsnya, saya kasih clue-nya. Ayat ini diberikan bukan buat orang yang belum Kristen. Wahyu 3:20 ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah tahu membedakan baik dan jahat, yang sudah berjuang buat Tuhan. Tetapi Tuhan masih kasih tema ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Muka pintu apa? Hati kita. Dan waktu saya pelajari, saya menemukan pantesan banyak orang ngakunya Kristen, tapi masih mengalami kehampaan tadi. Kenapa? Karena sebetulnya dia belum buka hati, benar-benar mengizinkan Tuhan masuk. Dia hanya melakukan yang namanya grow in church, belum grow in Christ. Jadi udah terjebak dengan aktivitas gereja. Waduh seneng. Ada komsel, ada fuel, ada fellowship, pelayanan bareng, doa bareng, latihan bareng. Wah seneng. Tetapi hatinya sebetulnya belum ada Tuhan Yesusnya. Saya nggak menyindir siapapun. Tapi saya menemukan banyak. Makanya saya mau pengen, double tuh ya, udah mau pengen lagi. Saya pengen kita semua yang ada di Hope Church nangkep nih esensinya. Ini kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Dan Tuhan ngasih pesan yang luar biasa. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jadi jangan bangga kita sudah terlibat dengan berbagai macam aktivitas, tanda kutip, rohani. Tapi hati kita masih kosong. Dan caranya simple banget. Kita buka hati kita.
Kita mau terima kasih Tuhan itu. Dari tadi Sony waktu WL ngomong, kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Yes. Tapi sama kayak cowok lagi PDKT. Selama sang cewek tidak membuka hati, dia tidak akan pernah ngerasa cowok itu sayang sama dia. Setuju gak? Setuju gak yang cewek-cewek nih? Yang cowok-cowok setuju gak? Cowoknya udah PDKT ngasih bunga, bunganya warna-warni. Wah, kasih bunga belum luluh juga, kasih bunga bank sekalian. Antar jemput. Wah, tapi selama cewek itu tidak membuka hati, tetap dia tidak akan merasa kalau cowok itu mengasihi dia. Ternyata saya menemukan sama. Selama manusia tidak buka hati buat Tuhan, Tuhan udah ngasih kita berkat yang, waduh, abundantly, beyond measure. Tuhan udah ngasih kita berkat yang bertubi-tubi, berlimpah-limpah. Tapi selama kita tidak buka hati, kita masih keras. Tuhan udah mengasihi kita abis-abisan, mati, darahnya habis, dagingnya hancur buat kita. Tapi lagi, selama kita tidak buka hati, ya kita gak berasa. Tapi kalau kita buka hati, waduh, itu tiap hari ya, rasanya pengen nangis terus. Bukan nangis ketakutan, bukan nangis apa. Rasanya, Tuhan, kok orang kayak aku ini dikasihi luar biasa ya. Nah, kalau saudara ada yang pernah merasa gitu, puji Tuhan, you are on the right track. Tapi kalau masih bebel, masih doanya masih berkati aku, udah emang kurang berkat apa? Lindungi aku, emang kurang dilindungi apa? Tuhan sudah melindungi kita luar biasa, memberkati kita luar biasa. Dan hari ini, simple banget. Tuhan cuma pengen kita buka hati. Dan beneran, waktu kita buka hati dan terima pribadi yang sangat mengasihi kita itu, yang namanya Tuhan Yesus itu masuk. Ajaib, kita tidak akan pernah merasa empty lagi. Mau? BL Singers, pemusik, yuk kita maju ke depan. Kalau saudara-saudara lihat di sosial media beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun terakhir ini, kita seringkali dijejelin dengan berita. Ada selebriti-selebriti yang dulunya Kristen, terus meninggalkan iman mereka. Kadang-kadang Pastor Lina nanya sama saya, bagaimana pendapat saya? Ya saya jawab, itu hal yang sangat disayangkan. Tetapi saya sangat yakin, kalau orang sudah pernah mengalami Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, dia pasti tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dia pasti tidak akan melepaskan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus, saya yakin banget, dia tidak akan melepaskan Tuhan Yesus. Makanya saya punya kerinduan, kalau saudara-saudara dititipkan Tuhan untuk menjadi jemaat yang saya gembalakan, permintaan saya sama Tuhan simple aja. Saya pengen, bukan cuman saya, bukan cuman Pastor Lina, bukan cuman anak-anak kami, tapi semua yang ada di Hope Church mengalami Tuhan secara pribadi. Karena orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, pasti hidupnya berbeda. Tuhan, ini yang menjadi janji kami. I will never let you go. I will never let you go. Hari ini, biar setiap kami, Tuhan, yang hadir di ruangan ini,
membuka hati kami. Masuklah dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya dalam hati, dalam pikiran, tapi dalam seluruh aspek hidup kami. Kami gak mau mengalami kehampaan. Kami gak mau mengalami emptiness. Dan kami tahu satu-satunya jawaban yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami. Mungkin ada yang ngomong, aku sudah pelayanan, aku sudah berpuluh-puluh tahun ke gereja, bahkan aku punya posisi di gereja. Itu semua tidak menjamin, saudara. Tapi hari ini biar kita mau semakin melekat sama Tuhan. Tuhan, masuklah dalam hidup kami. Masuklah Tuhan. Bukan hanya buat aku, bukan hanya buat Pastor Lina, setiap jemaat-Mu Tuhan. Semua yang hadir hari ini, semua yang hadir hari ini, dijamah Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan hadir dalam hidupnya. Everlasting Father itu, Bapa yang selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang hadir gak sia-sia. Hari ini ada sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kami bukan hanya beragama Kristen, tetapi hari ini kami boleh mengalami manunggal dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan ada kekuatan yang baru. Akan ada pengharapan-pengharapan yang pasti. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Waktu kami hadir di tempat ini, kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan, supaya apa yang kami alami hari ini tidak berakhir di tempat ini saja, tetapi kami semua akan bawa ini, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menjaga ada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Termasuk anak-anak-Mu yang ada di bawah sekolah minggu, Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kami juga percaya pelayanan kami, jerih payah kami tidak sia-sia. Segala yang kami lakukan buat Tuhan, Engkau yang melihat dan kami percaya Engkau yang mempersiapkan pahala mahkota itu. Terima kasih Bapak, berkati worship leader, singers, pemusik, pendoa syafaat, koordinator ibadah, usher, greeters, multimedia, soundman, guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, kami bersyukur untuk kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau yang terus menjagai setiap kami. Bahkan bukan hanya menjagai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari-hari ini, di mana keadaan dunia semakin tidak meyakinkan. Tetapi kami percaya Engkau yang akan terus memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan kami siap Tuhan untuk semakin Engkau limpahi dengan berkat-berkat-Mu. Bapak yang sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita
ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.